Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 11 IPS. Hari ini kita melanjutkan materi sejarah peminatannya. Jika kemarin sudah membahas tentang paham-paham yang berkembang di dunia, sekarang kita bahas Perang Dunia I, dan jika memungkinkan akan kita bahas Perang Dunia II, LBB, PBB, serta bangkitnya nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Perang Dunia I itu adalah perang saudara di Eropa antara negara-negara kolonial. Jadi dikatakan perang saudara karena sama-sama negara-negara yang ada di Eropa dan sama-sama negara-negara kolonial, seperti itu. Yang mempunyai tanah jajahan di daerah Asia dan Afrika. Adapun sebab-sebab dari Perang Dunia I, ada sebab umum dan pastinya ada sebab khusus. Kita bahas yang sebab umumnya dulu ya. Yang pertama adalah adanya pertentangan antara negara Eropa seperti antara Jerman dengan Prancis, Jerman dengan Inggris, Jerman dengan Rusia, gitu. Penyebab pertama pertentangan antara Jerman dan Prancis itu karena Prancis ingin melakukan politik kefascisme, ya. Prancis balas dendam terhadap Jerman atas kekalahan pada perang tahun 1870-1871. Itu alasan Prancis bermusuhan dengan Jerman, ya. Sedangkan pertentangan antara Jerman dengan Inggris, karena Inggris itu merasa tersaingi oleh Jerman yang lebih unggul di bidang industri, gitu. Kan kita tahu sendiri, revolusi industri itu hanya terjadi di Inggris, tapi saat itu Jerman bisa menyaingi industri Inggris, sehingga Inggris itu merasa merasa lebih rendah dibandingkan Jerman dan merasa tersaingi. Daerah jajahan dan pembangunan angkatan laut yang dilakukan oleh Jerman itu juga ya, selain bersangkutan dengan bidang politik, ada juga daerah jajahan dan pembangunan angkatan laut. Untuk penyebab pertentangan antara Jerman dan Rusia itu disebabkan karena Jerman itu dianggap menghalangi politik air hangat Rusia. Politik air hangat Rusia itu terjadi ketika Rusia itu pelabuhannya ditutup oleh air salju atau air es. Nah, dia nggak punya tempat strategis untuk melakukan transaksi perdagangan, sehingga dia harus mencari negara-negara sekutu atau negara-negara yang berpaham dengan dia atau yang mendukung upayanya dia untuk dijadikan negara koalisi, seperti itu ya. Bahkan nggak cuma koalisi atau disebut juga upaya untuk menguasai daerah itu. Jadi daerah yang ketika musim dingin pelabuhannya tidak tertutup oleh salju. Selanjutnya adanya politik persekutuan, namanya sistem aliansi ya. Politik persekutuan. Politik persekutuan yang terbentuk ada Triple Aliansi tahun 1882, anggotanya ada Jerman, Australia, Italia. Sedangkan persekutuan antara lain antara Triple Entente 1907, anggotanya ada Inggris, Rusia, Prancis. Jadi antara Triple Aliansi dan Entente, gitu ya. Yang ketiga ada perlombaan senjata yang timbul akibat adanya aliansi masing-masing negara saling mencurigai, saling mempersenjatai diri, gitu. Misalkan Jerman itu punya tank bagus gitu, akhirnya Inggris itu iri, Inggris itu harus punya tank seperti itu juga, gitu ya. Jadi mempunyai senjata yang lebih keren, dan satunya lagi pasti tidak diam saja. Sebab khususnya itu adalah ketika Franz Ferdinand, putra mahkota Austria, dibunuh oleh Gavrilo Princip, seorang Serbia, di Sarajevo pada 28 Juni 1912. Hal itu menyulut meletusnya Perang Dunia II, gitu. Pihak yang terlibat dalam Perang Dunia II yang kita tadi depan sebutkan ya, pihak sentral itu dipimpin oleh Jerman sendiri, terdiri dari 4 negara, ada Jerman, Turki, Bulgaria, Austria, Hongaria. Pihak sekutu dipimpin oleh Prancis yang terdiri dari 23 negara,
koalisi dari Prancis ya. Italia sebelumnya itu anggota Tripel Aliansi ternyata, tapi kemudian dia memihak lawan karena daerahnya itu di daerah selatan dikuasai oleh Austria gitu. Amerika Serikat awal juga dia bersikap netral, tapi akhirnya bergabung dengan sekutu sejak kapal dagang ya Lusitania ya ditenggelamkan oleh Jerman. Ini kapal dagang. Isinya adalah ada orang Inggris, ada orang Amerika juga. Sehingga Amerika itu merasa dirugikan dan dia kemudian balik menentang Jerman. Dalam perang kapal selam tidak terbatas di Jutland. Ini lokasi kapal Lusitania itu ditenggelamkan oleh Jerman. Nah, kalau kita lihat di sini ini dari peta dunia. Kita baca lihat tulisannya ya. Blok sekutu berwarna hijau, blok sentral itu berwarna oranye. Nah, dan kalau kita lihat itu ada negara yang non-blok, berarti seperti kita. Ini juga non-blok. Ada juga negara yang banyak sekali memihak sekutu ini dibandingkan sentral. Ini sentral ya. Di sini Jepang belum ikut ya. Jepang itu nanti ikutnya di Perang Dunia II. Perang yang melanda Eropa khususnya ya dibagi menjadi 5 front atau dibagi 5 wilayah. Ada front barat, timur, Italia, Balkan, dan laut. Kita bahas yang barat dulu ya. Front barat itu Jerman dipimpin oleh Ludendorff berhasil menduduki Belgia dan Prancis walau dipukul mundur oleh jenderal Prancis. Perang berubah menjadi perang parit. Di front ini tentara Amerika dipimpin oleh John Pershing dan tentara Inggris dipimpin oleh Jenderal Allenby. Dari front timur, pada saat tentara Jerman menyerbu Belgia, Rusia mengerahkan kekuatan tentaranya sebanyak 2.000 orang menyerbu wilayah timur Jerman. Jenderal Jerman di front ini adalah Ludendorff dan Hindenburg. Sedangkan front Italia kemudian melakukan penyerbuan dari selatan ke arah pihak sentral. Front Balkan. Turki itu bersekutu dengan Jerman menghadapi Rusia dalam pertempuran di Kaukasus dan Caspian. Sebelum Turki berhasil mengusir Inggris dan mampu ditahan oleh Inggris. Untuk menahan bantuan Jerman ke Turki, Inggris menduduki Selat Dardanella dan Selat Bosporus sebagai satu strategi. Namun, ketika Mustafa Kemal Pasha memimpin Turki berhasil menggagalkannya, Turki akhirnya menyerah. Terakhir ada di front laut. Perang terjadi di Jutland antara Inggris dan Jerman, keduanya itu sangat kuat ya. Pimpinan tentara Inggris General Dulles mengadakan blokade terhadap Jerman. Untuk menerobos blokade Inggris maksudnya, Jerman melancarkan perang kapal selam tidak terbatas. Tidak peduli, semua kapal yang melintas akan ditorpedo, termasuk 4 kapal dengan Amerika. Nah itu yang tadi ya, ini sebab Amerika ikut serta dalam Perang Dunia I, yaitu kapal Lusitania yang kemudian ditorpedo oleh Jerman. Gitu. Nah, peristiwa ini disebut Lusitania Incident. Ketika membawa bantuan bahan pangan untuk Eropa, dengan peristiwa tersebut Amerika akhirnya terlibat perang di 1917 dan memihak sekutu, bahkan mengambil alih kepemimpinan sekutu. Bantuan dari Amerika terus mengalir sehingga mempercepat kekalahan pihak Jerman. Nih ya, jadi dibagi menjadi 5 front. Sekarang kita lihat apakah peristiwa Perang Dunia I ini berpengaruh terhadap Indonesia. Kita lihat jawabannya di lagi loading. Ini video dari Inspect History. Kita lihat loadingnya lama ya.
Sepertinya ini sulit dibuka ya, karena memang dari tadi laptop saya blank ya, jadi sulit dibuka. Jadi kemungkinan kalian bentar dulu, masih ada waktu. Nah, kemungkinan minggu depan baru kita bahas mengenai keterkaitan pengaruh Perang Dunia I terhadap Indonesia. Seperti itu ya. Hari ini cukup di sini. Kebuka ya. Udah sekalian. Apa yang pertama kali kamu pikirkan cerita tentang Perang Dunia Pertama? Banyak dari kita yang menganggap topik ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Oleh sebab itu tidak penting untuk dipelajari. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya Perang Dunia Pertama memiliki pengaruh yang besar bagi Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Tentunya monarki di Eropa. Hingga permulaan abad 20, negara-negara di Eropa masih memiliki sistem monarki, di mana raja atau kaisar serta para bangsawan menjadi pemimpin dari negaranya. Saat itu sangat tahu jika kaum ekstremis, radikal, maupun separatis selalu ditekan habis-habisan oleh pemerintah demi menjaga keamanan nasional. Terjadinya perang ya, kemungkinan nanti saya kasih linknya ya, biar kalian bisa tonton sendiri. Terima kasih semuanya, selamat siang.